Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi anallahu ya'li darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah waj'alna min hisbihim wa yarzuqna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yajurna bi zumratihim bila fiyatin wa salamatin summa ila sahabil kitab Sayyid Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi sama ila Syarha Imam Muhammad Ad-Dasuki ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن العطار ثم إلى الشيخ نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wa ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin ila anqa. Sudah masuk pembahasan sifat-sifat para rasul. Wajib bagi para rasul bersifat sidik, tabligh, amanah. Syaratnya adalah fatonah. Jaiz bagi para rasul bersifat bangsa manusia. Terus lanjut kepada burhan, dalil.
Amma burhanu wujubi sirkihim alaihim salatu wassalam fa'li annahum laulam yasdaqu lalazimal kadhbu fi khabarihi ta'ala litasdiqihi ta'ala lahum bil mu'jizatin nazilati manzilata qaulihi ta'ala sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Dalil atau argumentasi pembuktian wajib para nabi bersifat siddiq atau apa? Jujur. Jujur itu apa sih? Hah? Itu benar. Kalau jujur apa? Hah? Tidak bohong. Kalau bohong enggak jujur, lu bolak-balik doang lu mah. Jujur jangan pakai kitab, lu tanya orang lain. Tanya para guru satu atau kamus Indonesia buka. Jujur itu apa? Ucapan yang cocok dengan hati itu jujur namanya. Hah? Ngomongan sama hati sesuai. Lah ente kalau ngomong sama hati kamu sesuai namanya apa? Jujur. Kalau nggak sesuai bohong gitu. Jadi bohong itu ucapan dengan hati. Hah? Bohong itu ucapan dengan hati enggak sesuai. Itu kata kamus bahasa Indonesia begitu, gitu. Kata orang umum nih, kata Mu'tazilah, Wahabi, begitu ngertinya. Ahli sunnah nggak boleh begitu. Ahli sunnah ngertiin benar itu apa? Omongannya cocok sama kenyataan. Nggak urusan sama hati. Mau cocok hati, mau nggak cocok hati. Kalau cocok sama kenyataan berarti benar gitu loh. Ada orang nih. Ada orang ngomong sama kamu cewek nih. Saya cinta kamu. Tapi hatinya benci. Itu benar apa? Jujur apa enggak? Oh, jujur. Yang benar gimana? Harus cocok sama itu ya. Lah kalau orang itu ngomong harus disebut benar, harus cocok sama hati, nanti sedunia benar semua. Orang Kristen benar. Lah kan cocok. Dia ngomong Yesus Tuhan. Hatinya? Yesus? Berarti benar enggak? Berarti kan enggak bohong kan? Jujur kan? Gimana kalau begitu benar semua ada berarti. Gitu loh. Jadi yang namanya benar itu ucapannya cocok sama kenyataan. Gitu loh. Kalau pada kenyataannya kok sesuai, berarti benar walaupun nggak cocok sama hatinya, gitu dong. Hatinya sama mulut cocok, tapi sama kenyataan nggak cocok, namanya apa? Bohong. Kalau kata Mu'tazilah itu benar nggak? Bohong juga enggak, gitu loh. Kan terus dia mutusinnya bingung. Ini enggak cocok sama kenyataan, tapi cocok sama hati.
Ini bener apa enggak? Ini ya setengah bener, setengah bohong. Padahal bohong dan bener itu enggak ada tengahnya, enggak ada omongan ini setengah bener, setengah bohong, enggak ada. Ya kan? Omongan itu mesti kalau enggak bener, bohong. Omongan apa itu? Omongan yang bentuknya apa? Khobar. Bukan insya gitu. Karena kalam ada apa? Insya, ada khobariyah, ada insya'iyah, ada khobariyah. Kalau kalam khobar itu mesti harus cocok sama kenyataan. Kenapa? Kenapa kok khobar itu harus cocok sama kenyataan? Kenapa? Kenapa? Karena setiap khobar itu kejadiannya sudah ada. Kalau insya belum ada kejadiannya. Tolong ambilin gelas. Udah terjadi belum? Belum. Jadi nggak bisa diomong bener, nggak bisa diomong salah. Tapi kalau khobar itu mesti sudah terjadi. Jadi ketika omongan kamu memberitakan sesuatu, tinggal cocok nggak sama kejadiannya gitu loh. Kalau cocok berarti benar, kalau nggak cocok nggak benar. Karena setiap khobar mesti urusan sama kejadian. Kalau saya cinta kamu, udah belum? Tanyanya udah belum? Kalau belum, ya nggak bisa dipastiin benar atau salah gitu loh. Kalau bini kamu yang sudah kawin sama kamu ngomong saya cinta kamu, bener. Udah kejadian, udah dikawinin gimana sih? Tapi kalau pacaran, saya cinta kamu, lu beneran apa enggak? Orang belum kejadian. Gitu loh maksudnya. Iya. Iya. Khobar itu mesti kalau nggak bener bohong, mesti. Nggak ada setengah-tengahnya, nggak ada khobar setengah bener setengah bohong, nggak ada. Mesti khobar itu kalau nggak bener bohong. Kenapa? Karena khobar itu memberitakan yang sudah terjadi gitu loh. Kalau cocok sama yang kejadian berarti bener. Kalau nggak cocok bohong. Makanya khobar kata nahwu ma yahtamilu sidku wal kidbu illa khobarillah wa khobarir rasulillah. Itu dong. Khobar selain Allah dan Rasul mesti bisa mengandung benar, bisa mengandung bohong. Makanya selama bukan Nabi dan Allah, omongan apapun tidak boleh ditakwil. Gitu makanya. Hatta kalamnya wali. Wali ngomong, omongannya salah. Sama muridnya, oh maksudnya nggak begitu. Maksudnya begini, dibenerin, nggak boleh. Gitu loh. Kenapa? Kalau salah, ya salah. Goblok, gitu ya. Ngerti, kecuali kalamnya Nabi. Kalau menjurus ke salah, harus ditakwil. Karena nggak mungkin salah, gitu loh. Jadi kalau omongan selain Allah, selain Nabi, nggak bisa diotak-atik. Kalau sudah keluar, ya sudah terima. Bener atau bohong gitu loh. Kalau bohong gimana? Minta maaf, saya tadi salah ngomong. Nah, selesai gitu. Oh enggak, maksud saya begini. Direkayasa biar bener. Namanya ditakwil itu. Nggak ada takwil untuk kalam. Kecuali ulama yang udah bikin puluhan kitab. Di kitabnya kalau ngomong selalu bener.
Ini ada kitabnya satu ngomongannya salah. Ini takwil nih, gitu loh. Kenapa? Karena menghormati dia pada kitab-kitab yang lain. Ini belum pernah bikin kitab, ngomong ditakwil, repot. Belum pernah ada bukti kebenaran omongannya kok ditakwil, gitu loh. Wong sekelas Ibnu Arabi, seorang ulama besar, ulama sufi, banyak dipakai kitabnya sama ulama ahli sunnah. Itu aja di kitabnya banyak salahnya dan semua ditakwil sama muridnya. Bagi ulama ahli tauhid, apa ini? Ini takwil pembelaan, nggak dipakai gitu loh. Jadi sidik itu mayahtamilu sidku wal kidbu indal nahwu indan nuhat, menurut para ahli nahwu. Sidik menurut mantek adalah ucapan yang cocok sama kenyataan. Bener tuh, bukan khobar, bukan. Bener itu ucapan yang cocok sama kenyataan. Kalau hak apa? Al jannatu hak, wan naru hak. Apa hak itu? Hah? Hak itu apa? Benar. Benar itu apa? Hak, bolak-balik dong. Hak apa? Beda. Hak itu kenyataan cocok sama berita. Ini nih. Kalau benar itu berita, kenyataan. Makanya al jannatu hak. Dia udah lihat nyatanya. Ini yang saya lihat nyata ini cocok sama berita Nabi gitu loh. Ada hakun gitu loh. Ini perkara hak nih. Kenapa kok hak? Karena kejadian ini cocok sama beritanya. Gitu loh. Tapi kalau benar yang diberitakan cocok sama kenyataan. Ya beda nih. Wan nabi itu wajib sidik. Kalau nggak sidik, maka mesti bohong karena nggak ada tengah-tengah antara benar dan bohong. Artinya kalau Nabi itu nggak menyampaikan sesuatu yang benar, mesti berarti Nabi itu bohong. Lah kalau Nabi bohong gimana? Hah? Kalau Nabi bohong, Allah juga bohong. Itu kan? Artinya yang mengatakan Nabi ini orang benar itu Allah. Ini Nabi saya ini orang benar. Kok tiba-tiba bohong? Berarti pembawa berita yang mengatakan benar juga pembohong, gitu loh. Kenapa? Litasdiqihi ta'ala lahum, karena Allah lah yang membenarkan para nabi. Dengan apa Allah membenarkan para nabi? Bil mu'jizatin nazilati manzilata qauli ta'ala sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Allah membenarkan nabi itu pakai apa? Pakai mukjizat. Dengan memberikan mukjizat itu tanda Allah memberikan stempel kalau nabi itu betul-betul utusannya. Orang yang dikasih mukjizat itu sama aja Allah ngomong, "Hei hambaku, ini orang yang bawa mukjizat, ini benar-benar utusanku. Apapun yang dia omong betul-betul dari aku." Gitu loh. Jadi stempel mukjizat itu seakan-akan Allahnya ngomong, namanya khobar hukmi gitu loh.
bukan khobar langsung. Kalau khobar langsung itu Allahnya ngomong, manusia, gitu loh. Tapi kalau khobar hukmi, mukjizat itu hukumnya seperti khobarnya Allah, gitu loh. Jadi dengan kayak ginilah, ente nerima surat, ada stempel resmi, stempel itu seakan-akan ngomong ini surat ini resmi sah, gitu loh maksudnya. Nah, yang menunjukkan Nabi itu sah utusan Allah apa? Mukjizat. Karena Allah tidak pernah memberikan mukjizat kepada selain utusannya. Dan semua utusannya pasti punya mukjizat, pasti. Nggak ada utusan Allah nggak punya mukjizat, nggak ada. Setiap utusan Allah pasti punya mukjizat. Hadza burhanu wujubi sidqir rusul alaihi wassalatu wassalam. Ini adalah burhan wajibnya benar bagi para nabi semuanya. Fi da'awahum ar-risalah wa fima yuballighunahu ba'da dzalika lil haq lil khalq. Bukti benarnya para nabi di dalam apa yang disampaikan itu betul-betul sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah sebagai seorang utusan menyampaikan segala berita kepada para hamba-hambanya Allah. Wa hasilu hadza burhan anal mu'jizat, maka kesimpulan dari bukti ini adalah yang namanya mukjizat allati khalaqahallahu ta'ala, yang mana mukjizat itu diciptakan oleh Allah ala aidir rusuli, pada tangannya para rasul. Artinya semua nabi pasti dibekali dengan mukjizat pada diri mereka. Iya, apa itu mukjizat itu? Amrun khariqun lil adah, perkara yang keluar dari kebiasaan manusia. Al-makrunun bitahaddi ma'adamil mu'aridoti, tanzilu min maulana jalla wa azza manzilata qauli ta'ala wa azza sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Mukjizat itu apa? Mukjizat itu ya sebuah perkara atau sebuah kejadian yang diletakkan oleh Allah pada dirinya para nabi, yang mana hal itu keluar dari kebiasaannya manusia dan dibarengi dengan tahaddi. Apa itu tahaddi? Untuk menantang dan tidak bisa dilawan. Nggak ada yang bisa ngelawan mukjizat, nggak bisa. Loh, Nabi punya mukjizat kok masih bisa kalah, Beb? Oh, lain. Mukjizat itu bukan asal Nabi mau sembarangan mengeluarkan, bukan. Mukjizat itu perkara yang diperlukan Nabi untuk menantang musuh yang tidak menerima dirinya sebagai Rasul, untuk membuktikan dirinya betul-betul utusan Allah. Kalau bicara Nabi dilempar batu giginya pecah, kok enggak ditangkis mukjizat? Lu kira mukjizat apa gitu loh? Maksudnya kok masih bisa keluar darahnya gitu loh. Oh, itu lain lagi urusannya gitu loh. Nabi
Yahya masih bisa dipenggal, mati. Nabi Zakaria bisa gergaji. Loh kok nggak pakai mukjizat? Mukjizat itu bukan kebal dari kematian maksudnya. Lo kira jimat, mukjizat itu jimat gitu maksudnya. Apa kebal besel gitu. Bukan. Mukjizat itu sesuatu kejadian atau perkara yang diberikan Allah kepada Nabi untuk menantang musuh yang dia tidak percaya kalau Nabi itu utusan Allah. Dan mukjizat ini nggak bisa dikalahkan lagi. Kenapa? Nah, yang bikin Allah masa dikalahkan, yang lain siapa? Yang mana diturunkan oleh Allah menempati posisi firman-Nya Allah. Jadi mukjizat itu seakan-akan seperti firman Allah, hambaku ini benar dalam setiap hal yang disampaikan betul-betul dari aku, gitu loh. Jadi pemberian mukjizat itu seakan-akan Allah itu ngomong, kalau orang yang memegang mukjizat ini betul-betul utusanku. Falau jazal kidbu, andai para nabi itu boleh saja berbohong ala rusuli, bagi para rasul, la jazal kidbu alaihi ta'ala, berarti boleh saja bohong bagi Allah. Artinya boleh saja Allah itu meletakkan mukjizat bukan pada para rasul, tapi ngomong ini rasul, gitu loh. Kalau rasul boleh bohong, berarti Allah juga bisa bohong. Apa bohongnya Allah? Meletakkan mukjizat bukan pada para rasul. Maka itu mustahil. Itasdikul kadzib kidbun, karena membenarkan sesuatu kebohongan itu termasuk kebohongan. Wal kidbu alallahi ta'ala muhalun, dan bohong bagi Allah hukumnya apa? Mustahil. Kenapa? Li'anna khobarahu ta'ala innama yakunu ala wifqi ilmihi, karena apa yang dikhobarkan Allah itu cocok sama ilmunya. Beda nih. Benar bagi Allah. Allah kalau ngomong mesti benar. Mananya apa? Cocok sama ilmunya, gitu loh. Nah kalau Allah ngomong ini Rasul, kok tahu-tahu bukan? Berarti ilmunya khilaf. Goblok dong berarti. Jadi bohongnya Allah itu menunjukkan kebodohan. Lah, bodoh bagi Allah hukumnya mustahil. Wal khabaru ala fiqhi ilmi la yakunu illa sidik, dan berita yang harus cocok dengan ilmu tidak mungkin tidak, itu pasti benar. Wa khabaru ta'ala la yakunu illa sidqan, kalau begitu khabarnya Allah tidak mungkin tidak, pasti menjadi khabar yang benar, karena selalu cocok sama kenyataan. Wa qauluna fi ta'rif al-mu'jizati amrun, dan ungkapanku di dalam mendefinisikan mukjizat atau dikatakan amrun. Apa itu amrun? Ahsanu min qauli ba'dihim fi'lun. Itu lebih baik saya katakan amrun daripada dikatakan fi'lun, gitu loh. Ada yang mengatakan apa mukjizat? Perbuatan, gitu loh. Ada yang mengatakan perkara. Mana yang lebih cocok? Kata musonif, lebih cocok perkara daripada perbuatan. Li'annal amro yatanawalul fi'la,
Karena amr perkara itu ya memasukkan dalamnya juga perbuatan. Kan fijaril masalan, seperti keluarnya air dari jari-jarinya Nabi. Itu fi'lun tuh. Mukjizat yang bentuknya apa? Perbuatan. Seperti apa? Mengeluarkan air dari jari. Wa adamil fi'li ka'adamil ikhraqin nar. Dan yang bukan bentuk perbuatan seperti tidak terbakarnya Nabi Ibrahim di dalam api. Lah, ketika Nabi Ibrahim dibakar, perbuatannya apa? Masa nggak ada yang dikerjain kan, gitu loh. Jadi bukan bentuk perbuatan. Maka lebih cocok kalimat amrun untuk memaknai mukjizat daripada fi'lun, gitu maksudnya. Alaihi salam wa ala nabiyina afdhalis salat wassalam. Waktu riza biqaidil muqaranati litahaddi. Dan apa yang dibatasi, pembatasan pula tentang takrif dengan qaid al-muqaranati litahaddi, dibarengi pengakuan atau tahaddi untuk nantang. Untuk nantang ini itu menunjukkan dia berbeda daripada karomatil aulia. Terkecualikan itu karomahnya para aulia. Karomahnya para aulia itu bukan bentuk tantangan, nggak bisa untuk nantang. Saya ini wali, ente mau bukti apa? Nggak bisa gitu loh. Kalau mukjizat bisa untuk nantang. Saya nabi, ente minta bukti apa? Itu bulan turunin. Oke. Itu pohon suruh datang ke sini. Oke, pohon sini. Pohonnya jalan. Itu nantang namanya, gitu loh. Kalau mau karomah nggak bisa. Karena wali itu sesuatu yang disembunyikan justru. Bukan ditampilkan, bukan. Beda dengan nabi. Kalau nabi harus tampil, kalau wali ngumpet, gitu loh. Kalau wali tampil, wali murid namanya, wali kota itu tampil, gitu loh. Kalau waliullah ngumpet dia, nggak mau tampil. Jadi beda nih antara karomah dengan. Terus wa alamatil irhasiyah. Begitupun irhas itu juga nggak bisa nantang. Karena irhas itu dimunculkan tanpa maunya para nabi sebagai tanda. Alati tataqaddama bi'tsatul anbiya taksisan laha. Yang mana itu sebagai tanda untuk berita kedatangan nabi. Jadi mendahului mukjizat. Nabinya belum muncul, sudah muncul irhas. Jadi karomah ini sama-sama perkara yang luar biasa. Irhas perkara yang luar biasa. Mukjizat perkara yang tapi beda nih, gitu loh. Mukjizat itu untuk nantang musuh, gitu loh. Kalau karomah bukan, nggak bisa untuk nantang musuh. Irhas juga bukan untuk nantang musuh. Kenapa? Karena irhas itu diberikan Allah kepada Nabi sebagai tanda. Sebelum orangnya muncul, irhasnya muncul duluan, gitu loh. Contohnya irhas apa?
Contohnya irhas apa? Burung ababil. Ababil itu bukan nama burung. Apa? Kerumunan. Burung yang berkerumun gitu loh. Bukan namanya ababil, bukan. Ini burung namanya bukan. Yang dimaksud ababil itu burung yang berkerumun, datangnya berombongan gitu loh. Jadi kalau lihat burung emprit kumpul banyak tuh, oh ababil nih, ya boleh, namanya burungnya berkerumun. Gitu. Kerumunan burung maksudnya. Itu contohnya apa? Irha. Berarti nabinya belum muncul. Terus lahirnya dalam tahun itu laki-laki semua. Hancurnya berhala-berhala. Padamnya api di Persia. Itu irha semua tuh. Itu nggak bisa untuk nantang musuh. Wa an ayattakhidhal kadzibu mu'jizatan mimmadha hujjatin li nafsih. Dan mengecualikan klaim pembohong atas mukjizat nabi terdahulu sebagai hujjah baginya. Jadi ini untuk melawan musuh yang mencoba mengingkari kenabian dirinya. Waqtaroza biqaidin adamil mu'aradati ani sikhri wa syu'udah. Dan tanpa mampu ditentang itu mengecualikan sihir dan sulap. Jadi yang namanya perkara yang luar biasa ada berapa? Mukjizat, karomah, irhas, sulap, sihir, gitu loh. Karomah sama irhas ini dikeluarkan dari maknanya apa? Takrifnya mukjizat, keluar dari takrif untuk menantang. Kalau sulap dan sihir bisa menantang. Gua tukang sihir, lu mau apa? Gitu loh. Tapi bisa dikalahkan, gitu maksudnya. Kalau ada ilmu sihir ketemu sama biangnya sihir, kalah nggak ini? Kalah, gitu loh. Itu tukang sulap nih. Ini gurunya kalah dia. Jadi, tapi bisa nantang gitu loh. Ini minta apa? Itu tolong beres. Ini mintanya apa? Beres. Tapi bisa dikalahkan. Kalau mukjizat sudah bisa nantang, nggak bisa dikalahkan gitu loh. Wa makna tahaddi dakwal khariq dalilan ala dakwa imma bilisanil hal wa imma bilisanil maqal. Makna tahaddi adalah pengakuan khariq lil adah pada suatu dalil atas pengakuannya, ada kalanya dengan lisanul hal, ada kalanya dengan ucapan. Artinya sesuatu yang dijadikan bentuk tantangan itu, maka dikatakan apa? Amrun. Itu baik bentuknya dengan ucapan atau bentuknya dengan hal. Di Nabi apa? Menampakkan keluar biasaan dirinya untuk membuktikan dirinya itu khawarikul ada. Nggak usah pakai ngomong gitu loh. Ataupun pakai omongan. Kayak apa?
ngeluarin air dari jari-jarinya. Ini nggak usah pakai ngomong gitu loh. Dengan jarinya keluar air, orang sekampung minum semua, mandi semua, ini jelas. Mukjizat. Artinya sesuatu yang menantang orang. Coba yang bisa begini siapa gitu loh. Ente paling air keluar kencing gitu loh. Masa dari jari keluar air, mana ada. Ente keluar airnya kencing paling keluarnya. Wa qad darabal ulama lidak warusuli ar-risalata wa talabahul mu'jizata minallahi ta'ala dalilan ala sidqihi masalan. Sungguhnya ulama telah membuat perumpamaan pengakuan seorang rasul atas kerasulannya dengan permintaan mukjizatnya kepada Allah sebagai dalil atas kejujurannya. Ini diantara bahwa mukjizat itu adalah fi'lullah, perbuatannya Allah. Litasiha bihi dilalatuha ala sidqi rusul alaihi wassalam wa yu'allima dalika ala darurah. Agar dengan perumpamaan itu penunjukan mukjizat atas kejujurannya para rasul alaihi wassalam menjadi sah, dan agar hal itu diketahui secara pasti. Seperti faqalu misalu dzalika ma idza qala rajul fi majlisi malik bimar'a minhu wa masmahin fi huduri jama'atin wadda'a annahu rusulah hadzal maliki ilaihim wa qala buhu bil hujjah wa qala hiya ayu khaliful mulk adatahu wa yakumu ansaririh wa yaqsudu salasa marrah masalan fa fa'ala fala syakka anna hadzal fi'la minal maliki ala sabil ijabah lirrusuli tasdiqon lahu wa mufidun lil ilmi dzaruri bisidqihi bilartiyab wa nazala manzilata qaulihi sadaqa hadzal insan fi kulli ma yuballighu anni. Diumpamakan kayak contohnya seseorang berdiri di majelis atau di kumpulannya manusia. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah utusannya seorang raja. Kemudian orang yang mendengar dia mengakui dirinya utusan raja mesti minta apa? Bukti. Buktiin dong kalau kamu itu utusan raja. Kemudian orang tadi mengatakan saya ini betul-betul utusannya raja. Kalau ini nggak percaya, maka saya akan ngomong sama raja. Raja, coba kamu jungkir balik 3 kali gitu loh. Jungkir balik itu di luar kebiasaannya si raja gitu. Begitu. Raja nggak pernah jungkir balik. Tadi dia ngomong, raja, coba jungkir balik 3 kali. Kok rajanya jungkir balik 3 kali? Itu tanda berarti dia betul-betul utusannya raja. Kenapa? Karena raja membenarkan ucapannya, gitu loh. Kalau ini bukan utusannya, kok raja,
jungkir balik 3 kali, ya dipes langsung. Bukan raja jungkir balik, bukan. Dia dijungkir balik apa raja? Lu kurang ajar. Raja kok suruh jungkir balik. Tapi ketika si raja disuruh jungkir balik, kok nurut, mau, itu tandanya raja membenarkan. Itu loh. Dengan raja itu jungkir balik, sama saja ngomong, manusia, ini orang betul-betul utusan saya. Apapun yang dia omong betul-betul dari saya. Nabi minta sama Allah, ya Allah, ini orang mati hidupin. Itu bukan kebiasaannya Tuhan. Tuhan kalau matiin, ya nggak hidup lagi. Nanti hidupnya kapan? Kiamat. Ya kan? Nabi ngomong, Tuhan, ini hidupin. Buat tanda saya ini utusanmu. Kok dihidupin? Berarti ini di luar kebiasaannya raja. Raja itu nggak pernah yang mati dihidupin gitu loh. Nabi ngomong, Allah, itu rembulan tolong turunin. Nggak ada kebiasaan raja turunin bulan, nggak ada. Bulan ya muter, nggak pernah turun. Kok disuruh? Kok diturunin? Berarti tandanya yang ngomong betul-betul utusannya. Gitu loh. Jadi meminta sesuatu yang di luar kebiasaan. Artinya kebiasaan yang diciptakan raja itu nggak begitu kerjaannya. Gitu loh. Kerjaan raja ya ada namanya sunnatillah. Nabi meminta di luar sunnatillah, kok diturutin, tandanya ini betul-betul utusannya. Maka itu secara doruri gitu kan, nggak usah diragukan lagi maksudnya. Memastikan itu sebagai utusan Allah. Wala farqa fi husulil ilmi dharuri bisidqi dzalikar rusul baina man syahada dzalikal fi'il minal maliki wa baina man lam yushahidu illa annahu ballaghahu bitawatur khabara dzalikal fi'il. Hasilnya pengetahuan atas kejujuran utusan tersebut berlaku sama atau enggak ada bedanya bagi orang yang melihat perbuatan raja jungkir balik dan orang-orang yang tidak melihatnya namun melihat beritanya secara mutawatir gitu loh. Saya enggak lihat, ente lihat, gua lihat sendiri rajanya jungkir balik. Dan yang lihat banyak, mutawatir itu 10 orang lebih gitu loh. Yang nggak mungkin ada kebohongan. Yang lihat mukjizat Nabi rembulan turun itu banyak orang. Yang melihat air keluar dari jari Nabi bukan puluhan orang lagi gitu loh. Lah, saya kan nggak lihat. Emang ente mau lihat? Perlunya apa yang dilihat? Wong yang lihat sudah banyak. Ditambahin ente, nggak ditambahin sama aja. Ente mau percaya monggo, nggak percaya monggo. Yang lihat banyak, gitu loh. Lah tapi Nabi Isa disalib yang lihat banyak, Beb. Yang lihat banyak, tapi matanya siwer semua gitu loh. Yang lihat banyak tapi matanya siwer semua gitu maksudnya. Sama nih, berita Nabi Isa disalib itu juga mutawatir. Ya kan? Tapi itu betul-betul Nabi Isa apa enggak mereka enggak tahu gitu loh. Taunya ini mirip
Isa, gitu loh maksudnya. Bukan betul-betul Nabi Isa. Nggak dicek lagi, nggak. Yang masuk ke rumah berapa, yang keluar nggak dicek gitu loh. Mesti dicek dulu. Nabi Isa di dalam. Tentara yang masuk 4 orang, yang keluar 4 orang. Itu nggak dicek lagi. Oh, masuk 4, keluar gimana sih gitu loh. Begitu keluar 4, 1 dibawa. 3 tentaranya. Tentara yang 1 mana tanyain dong mestinya. Mungkin nggak tentara yang 1 ngilang gitu. Mana ada tentaranya kok ngilang. Mesti yang naik siapa? Nabi Isa gitu. Jadi mutawatir itu juga bisa menipu. Artinya orang banyak yang tertipu gitu loh maksudnya. Karena dia nggak tahu pada kenyataan. Kayak orang-orang yang melihat sihir. Makanya kan Nabi itu tuduhannya apa? Sihir. Ketika Nabi menampakkan mukjizat, mereka sihir ini mah. Gitu loh. Tipuan mata inilah. Makanya Nabi ketika menampakkan mukjizat, agar itu enggak tipuan mata, suruh ngecek ular. Tongkat jadi ular. Tongkat yang jadi ular itu bisa ditampilkan oleh ahli sihir. Ahli sihir bisa menampilkan tali jadi ular. Tapi selamanya ular sihir itu nggak bisa makan. Ular Nabi Musa itu tukang sihirnya kalau nggak lari dimakan sekalian gitu. Jangan talinya, dianya dimakan. Begitu tukang sihir lihat ular itu makan, ini bukan ular bener, ini ular beneran, bukan ular sihir gitu loh. Artinya yang membenarkan ini bukan sihir siapa? Tukang sihir, gitu mestinya dong. Kalau orang biasa taunya ini sihir, tapi tukang sihir tahu ini bukan sihir. Kenapa? Sihir nggak bisa begini gitu maksudnya, gitu loh. Jadi betul-betul tahu kalau itu bukan sihir. Orang yang nggak ngerti sihir, oh ini mau sihir. Lo tanya tukang sihir, ini sihir bukan gitu. Kalau tukang sihir, wallah ini asli. Gua nggak bisa begini, gitu. Ya. Betul-betul itu apa? Mukjizat. Fala syakka fi mutabaqati hadzal mitsal li halir rusuli alaihi wassalatu wassalam. Maka tidak diragukan lagi kecocokan perumpamaan ini dengan kondisi para rasul alaihi wasallam. Fala yartabu fi sidqihim alaihi wasallam illa man taba Allahu ala qalbihi wal iyadzu billah. Sehingga tidak ada ragu atas kejujuran atau kebenaran para rasul kecuali orang yang dikunci hatinya oleh Allah. Na'udzubillah. Jadi buktinya Nabi Siddiq apa? Munculnya mukjizat. Karena mukjizat itu adalah fi'lullah atau sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Perkara yang diletakkan oleh Allah pada para nabi. Maka siapa yang nggak percaya mukjizat, berarti memang dia dikunci, ditutup hatinya oleh Allah, dan dia dijauhkan untuk masuk nerakanya. Allah dijauhkan dari surga dan akan masuk nerakanya. Kayak apa? Orang yang lihat karomah itu 2 kemungkinannya. Dia jadi wali lagi atau dia jadi orang kafir, gitu doang. Lihat karomah kok enggak percaya? Mukjizat sama, ini bisa jadi fitnah. Mukjizatnya Nabi Isa tampil di depan
umatnya. Tapi ketika umatnya lihat ini bukan mukjizat, ini anak Tuhan, ini nggak bisa manusia begini. Fitnah, jadi fitnah. Hah? Kayak contohnya siapa lagi? Uzair. Uzair itu menampilkan mukjizat di depan kaumnya. Begitu kaumnya lihat Uzair, ente bukan manusia, ente anak Tuhan. Apa Uzair mukjizatnya? Mengalih bahasakan Taurat ke bahasa lain. Masa itu orang hafal Taurat hampir nggak ada. Ini udah hafal, bisa mengalih translate. Ente bukan manusia, ente anaknya Tuhan. Makanya Yahudi itu juga mengatakan Uzair ibnillah. Nasrani mengatakan Isa ibnillah. Kok tertipu dengan apa? Dengan mukjizat. Maka mukjizat ini yang bisa mendapat hidayah dari mukjizat siapa? Orang yang dapat rahmatnya Allah. Bukan murni karena mukjizatnya bisa membuka hatinya orang, bukan. Bisa saja orang lihat mukjizat dapat hidayah Allah kasih, bisa tertipu, bisa ditutup, nggak percaya dianggap itu sihir. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala sabatal imani wal wafa'i alal akmali halatihi bila mehnatid dunia wal ukhra. Dan kita mohon kepada Allah, Zat yang maha suci, atas tetap keimanan dan terpenuhinya kesempurnaan kondisi secara maksimal tanpa disiksa dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna واكتب علينا توبة في كل أوان واغفر لنا عطائي وآمنا طاعتي واغفر لوالدينا ربي ومولدنا والعالي والإخواني وسائر الخلاني وكل ذي محبة والمسلمين عنا آمين ربي واجعل وجودك لنا في الحساب منا إن المصطفى Alhamdulillah Rabbil alamin.